warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Lelatul Fajriah dengan nomor NIM 2008104045. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi perkembangan sains dan teknologi di Indonesia. Kita akan membahas 3 subjudul. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana realitas kehidupan masyarakat tradisional di Indonesia. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai bagaimana modernitas dan perkembangan teknologi masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai bagaimana perkembangan sains terhadap bonus demografi di Indonesia. Langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai bagaimana sih realitas kehidupan masyarakat tradisional di Indonesia. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai realitas kehidupan masyarakat tradisional di Indonesia. Apa sih masyarakat tradisional itu? Jadi, masyarakat tradisional adalah masyarakat yang menjunjung tinggi leluhurnya dan memegang teguh adat istiadatnya. Realitas itu apa sih? Realitas atau kenyataan dalam bahasa sehari-hari berarti hal yang nyata atau hal yang benar-benar ada. Jadi, realitas sosial merupakan potret kehidupan masyarakat yang benar-benar terjadi di lingkungan sosial dan biasanya justru berlawanan dengan apa yang digambarkan dalam berbagai narasi sebagai masyarakat yang ideal. Nah, sudah tahu kan mengenai realitas kehidupan masyarakat tradisional di Indonesia? Selanjutnya, di masyarakat tradisional Indonesia juga terdapat hambatan pokok dari pemberdayaan masyarakat adat. Yang pertama, ada faktor kultural. Di faktor kultural ini, masyarakat itu lambat mengikuti program pembangunan dan masih patuh terhadap pemimpin adat dan norma hukum adat. Yang kedua, ada faktor internal. Di faktor internal ini, masyarakat adat sebagai penentu batas wilayah antar kelompok dan subkelompok atau kriteria yang dipergunakan untuk mengadopsi berbagai kepentingan dan lain-lain. Nah, untuk pembahasan yang pertama mengenai realitas kehidupan masyarakat tradisional di Indonesia sudah selesai ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai modernitas dan perkembangan teknologi masyarakat Indonesia. Nah, modernitas itu apa sih? Jadi, modernitas adalah hal yang berkaitan dengan suatu keadaan di mana segala sistem kemasyarakatan yang bersifat tradisional dilepaskan menjadi tatanan mengimplementasikan rasionalitas dan perbedaan. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan teknologi masyarakat Indonesia? Jadi, perkembangan teknologi masyarakat Indonesia ini di masa globalisasi atau masa modernisasi ini tidak bisa lepas dari pengaruh teknologi komunikasi. Karena hampir seluruh aktivitas dapat dilakukan dengan bantuan teknologi, mulai dari memesan makanan, memesan kendaraan untuk bepergian, bahkan berbelanja kebutuhan sehari-hari dapat dilakukan dengan mudah tanpa keluar rumah. Semua hal tersebut dapat dilakukan melalui smartphone yang sudah terpasang aplikasi untuk membantu beragam kegiatan yang tadi saya sebutkan. Teknologi komunikasi memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Adanya teknologi komunikasi mempermudah manusia dalam mendapatkan serta menyebarkan informasi dari atau ke dalam dunia lain atau negara lain.
Baik, untuk pembahasan yang kedua sudah selesai, yaitu mengenai modalitas dan perkembangan teknologi masyarakat di Indonesia. Selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai perkembangan sains terhadap bonus demografi di Indonesia. Perkembangan sains terhadap bonus demografi di Indonesia diperkirakan sejak tahun 2012 sampai 2030 mendatang Indonesia akan mengalami lonjakan penduduk yang begitu besar, terutama pada usia produktif yang kisaran antara 15 sampai 65 tahun. Untuk mengantisipasi tersebut, maka peran teknologi sains sangat diperlukan untuk mengimbangi globalisasi yang turut serta menuntun masyarakat untuk melek teknologi pada tahun tersebut. Bonus demografi di sini memegang peran penting karena banyaknya usia produktif berarti semakin banyak pemikir yang mencapai tujuan yang ada. Hal penting dari bonus demografi yang bisa diwujudkan adalah memantapkan posisi Indonesia dalam sains dan teknologi dalam dunia internasional. Pemantapan posisi sains dan teknologi di Indonesia juga akan membawa dampak semakin stabilnya perekonomian di negeri ini karena sumber daya alam sudah diolah oleh sumber daya manusia sendiri yang berkualitas. Bonus demografi yang diisi oleh sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi aset yang berharga, terutama untuk memperkuat posisi sains dan teknologi di Indonesia dan di dunia. Dengan adanya riset dan teknologi baru akan mendorong inovasi dalam sektor ekonomi, pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan bangsa. Baik, sekian pembahasan dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.